dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu bagi seluruh warga gereja dimanapun berada. Marilah kita dalam ibadah Minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu Allah benteng bagi kita. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini, yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocong aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita bersama-sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan dengan sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kami hapus lenyap oleh sinar senyum jaya.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan landasan khotbah pada kebaktian Minggu hari ini, terambil dari kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung-gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi taufik khotbah ini, Allah benteng bagi kita. Saudaraku yang terkasih, siapakah Tuhan itu bagi saudara? Sebelum pertanyaan itu kita jawab, mari kita lihat
kesaksian pemazmur Bani Korah dalam firman ini. Allah itu adalah benteng pertahanan. Ini saudaraku, benteng pertahanan. Mengapa dilambangkan seperti benteng? Sesungguhnya kehidupan manusia itu rentan dengan masalah. Umat Israel dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Bangsa-bangsa sekitar siap menerkam mereka. Oleh karena itu, kenyamanan, keamanan bangsa Israel tergantung temboknya, benteng pertahanannya. Bagaimana mereka mempercayai Allah. Jika Allah berkenan kepada mereka, maka Allah akan menjagainya dengan rapi. Musuh tidak dapat menembusnya. Karena fungsi benteng adalah tempat perlindungan. Jikala musuh datang, orang berlindung dalam benteng itu, maka semua orang yang berlindung dalam benteng itu akan aman terkendali, jauh daripada mara bahaya. Demikianlah umat Israel menurut pemazmur dalam firman ini, nyaman kalau sudah berada di dalam dekapan tangan Tuhan. Saudaraku, itu jugalah yang akan menjadi kesaksian kita. Kalau kita ditanya tadi siapakah Tuhan itu menurut saudara? Tuhan itu benteng hidupku. Tuhan itu kubu pertahananku. Sadarilah, banyak masalah yang kita hadapi. Hidup kita ini rentan dengan masalah. Tetapi dikala kita tetap berada di dalam dekapan pelukan tangan Tuhan, percaya kepada Tuhan, di dalam penjagaan dan pengawasan Tuhan, kita akan aman tentram. Tidak perlu ragu menghadapi persoalan sekalipun masa depan banyak yang mengancam. Persoalan-persoalan banyak yang mengancam. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai benteng pertahanan, kita akan terus aman di dalam perjalanan hidup kita. Di sini hanya melihat kebesaran nama Allah itu, musuh-musuh bangsa Israel lari terbirik-birik seperti perempuan yang akan melahirkan. Apa gambarnya itu? Tidak ada ketenangan. Maka Allah yang berperang di dalammu, Allah yang bertindak mengatasi masalahmu, asal kita percaya kepadanya. Di sana letaknya. Orang yang memusuhi kita, musuh yang mengancam, mencoba mengusik ketenangan kita, akan lari terbirik-birik. Artinya tidak ada kekuatan yang dapat diperhadapkan dengan kekuatan kuasa Tuhan itu. Nah itu saudaraku, Tuhan itu adalah Allah yang sangat teruji dan mampu memenangkan kita dari segala penderitaan, persoalan hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan hidupmu. Saudaraku, yang kedua yang akan kita lihat dalam firman ini. Jika pemazmur bersaksi demikian, apakah sikap kita ketika kita juga menyatakan Allah benteng pertahanan kita? Pertama, andalkan Dia. Artinya jangan biarkan kamu bertindak sendiri. Tentu ada usaha dari kita, tetapi itu tidak cukup. Lakukan usahamu, tugasmu sebagus mungkin, lalu selebihnya serahkan kepada Tuhan. Percayai akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan menolong kita dalam segala persoalan kita, akan menjagai kita, akan membuat kita aman, tentram dalam perjalanan hidup kita. Nah ini hanya di dalam Tuhan kita dapat berjalan dengan baik, aman dan tentram. Andalkan Dia, yakini Dia. Orang yang meyakini Tuhan, dia tidak ragu bertindak dalam hidupnya untuk mencapai impian-impian dan capaian demi capaian dalam hidupnya. Karena apa? Karena ada andalan Dia, bukan hanya Dia. Oleh karena itu, andalkan Tuhan. Imani Tuhan dalam hidupmu. Dan bukan hanya itu saudaraku, ya, ceritakan itu kepada anak cucumu. Ceritakan itu. Tetapi ingat, ada dulu di sini tugas kita sebelum kita menceritakan itu. Ayat 13 dan ayat 14, kelilingilah temboknya, edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah tembok-temboknya, jalanilah puri-purinya. Apa itu maksudnya saudaraku? Yakini dulu, selidiki dulu dalam hidupmu. Tunjukkan dulu bahwa kamu sudah percaya dan menunjukkan itu kepada anak-anakmu.
maka itu akan diteladani oleh anak-anakmu. Ceritakanlah kebesaran Tuhan itu kepada anak cucumu. Ceritakanlah itu. Tetapi semua ajaran kita, edukasi yang kita sampaikan kepada anak cucu kita tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak lebih dahulu percaya dan mengimaninya. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus kita memperlihatkan keteladanan. Dikala kita susah, jangan terus mengurung diri atau mencari masalah dengan mabuk-mabukan, dengan berantan dengan yang lain. Itu bukan, tetapi berdoalah. Serahkanlah kepada Tuhan. Yakini Tuhan akan dapat menyelesaikan masalahmu. Tetapi pastikan dirimu berjalan dalam koridor. Ini akan menjadi guru pengajaran, edukasi kepada anak cucu kita. Jadi sikap kita itu adalah menjadi guru yang pertama kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, ceritakanlah kesiapaan Tuhan itu dengan terlebih dahulu kita mau mempercayai Tuhan itu. Mau lebih dahulu hidup bergaul dengannya. Mau lebih dahulu tetap setia kepada Tuhan. Maka ketika kita akan menceritakan itu kepada anak cucu kita, maka kebesaran Tuhan itu tidak perlu lagi diragukan untuk dipercayai oleh anak Tuhan, anak cucu kita. Inginkah kita, anak cucu kita juga menjadi orang yang berhasil? Ajak, tanamkan mereka untuk pengertian doktrin mereka bahwa Tuhan itu adalah benteng pertahanan. Lihat pentingnya benteng pertahanan dalam hidup ini. Pertahanan di dalam bangsa kita. Anggaran pertahanan di dalam bangsa kita jauh lebih tinggi daripada anggaran pendidikan dan anggaran sosial. Ini pentingnya pertahanan. Amerika, wah, tidak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk pertahanan. Pertahanan duniawi itu, kawan. Tetapi ketika kita membawa dan meyakini Tuhan menjadi pertahanan hidup kita, kita akan hidup tentram, kita akan hidup nyaman, kita hidup akan terlindung dalam kehidupan kita ini untuk beraktivitas. Maka kita pun tidak ragu untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Percayailah Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Dia dan jadikan Dia menjadi benteng hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau sungguh benteng pertahanan kami. Hanya karena Engkaulah di dalam dekapan-Mu lah kami terlindung atas segala masalah yang kami hadapi. Dikala pun masalah datang menghampiri kami, masalah itu akan lari terbirit-birit. Karena pertolongan-Mu yang menyertai kami, kuasa-Mu yang ada di dalam diri kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami berkuasa untuk melakukan dan mengalahkan segala persoalan kami di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami khusus berdoa buat jemaat-Mu dan siapapun kami, dimanapun kami berada, yang mendengar renungan ini. Baik diri kami dan sanak keluarga kami. Jika ada yang sedang menderita penyakit, Tuhan, hanya Engkau benteng pertahanan kami. Bersegeralah Tuhan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi kesembuhan kepada yang sakit, penghiburan kepada yang sedih, kekuatan kepada yang letih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hiburkan mereka yang berduka, dan khususnya kepada mereka yang sedang berulang tahun hari ini, berikan panjang umur, sukacita, nikmat hidup ini. Ke depan Tuhan yang senantiasa menjagainya. Jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, besarlah nama Tuhan dan sangat terpuji. Dan kami akan menceritakannya kepada anak cucu kami. Kebesaran Tuhan kami yakin, bukan hanya pada hari ini, tetapi besok sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta, dan juga bersama dengan kru Priok Kreatif mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.